Setelah gedung sate, gedung DPRD Jawa Barat ditutup selama 2 pekan karena adanya temuan 38 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Penutupan 2 kantor pemerintahan ini memperlihatkan bahwa risiko penularan COVID-19 di perkantoran masih cukup tinggi dan harus terus diwaspadai. Sejak Jumat 14 Agustus 2020, gedung DPRD Jawa Barat yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung ditutup hingga 2 pekan. Penutupan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat menyatakan sebanyak 38 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di lingkungan DPRD Jawa Barat usai dilakukan tes swab pada tanggal 12 Agustus 2020. 38 orang ini terdiri dari 7 orang anggota dewan, 9 PNS, dan 22 orang pegawai non-PNS. Menurut Taufik, pihaknya belum mengetahui sumber penyebaran COVID-19 yang terjadi di gedung DPRD Jawa Barat. Sedangkan ininya yang namanya mobilitas, apalagi non-PNS, karena kita tidak diasramakan, keluar masuk ya ke pasar, kemana gitu. Jadi kita sekarang sedang mencari, menanyakan, kau kemana aja sih? Sebelumnya, sebanyak 40 pegawai gedung sate juga dinyatakan positif COVID-19. Akibatnya gedung sate ditutup sejak 30 Juli sampai 14 Agustus 2020. Bahkan, masa penutupan gedung sate yang menjadi kantor Pemprov Jawa Barat itu pun diperpanjang 2 minggu lagi sejak 14 Agustus 2020. Gubernur sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan kasus positif di gedung sate dan DPRD Jawa Barat datang dari aktivitas orang atau pegawai saat berada di luar kantor. Asumsi bahwa 2 gedung pemerintahan ini adalah klaster penyebaran menurutnya tidak tepat. Jadi kami mendapati kesimpulan bukan si gedungnya, Kang, sebagai sumber penyebaran COVID-nya, tapi lebih kepada di masa AKB ini kan mobilitas tidak dibatasi, ya. Sehingga mau pegawai gedung sate, mau pegawai di DPRD, pulang kantor kan punya pola kegiatan yang kita tidak bisa kontrol lah, kira-kira begitu. Maka kita hanya bisa menghimbau, sepulang dari kantor, mau ke kafe, mau ke pasar, kemana, 3M itu harus dipergunakan. Jadi lebih bijak menyebut klaster perkantoran karena tidak spesifik sumbernya. Epidemiolog Universitas Padjadjaran Boni W.M. Lestari menilai gedung perkantoran merupakan salah satu lokasi yang rawan penyebaran COVID-19. Apalagi institusi pemerintahan seperti gedung sate dan DPRD, di mana para pegawainya seringkali memiliki mobilitas yang tinggi. Menurut Boni, ada beberapa faktor yang menjadi alasan utama penyebaran virus corona. Selain belum adanya vaksin untuk mengobati virus, faktor perilaku individu dalam keseharian juga menjadi hal penting. Untuk terinfeksi itu kan ada 3 tadi ya, 3 faktor. Nah, salah satu yang berpengaruh itu faktor si orang gitu. Faktor si orang itu yang pertama adalah pekerjaan, betul. Kenapa? Karena pejabat publik tadi saya bilang juga peluang untuk berinteraksi dengan orang lainnya cukup tinggi kan gitu ya. Kedua juga faktor perilaku ya. Artinya kita juga harus mengakui bahwa tidak semua pejabat publik saya kira disiplin dengan protokol kesehatan. Ada juga yang tidak pakai masker gitu ya, atau ke lapangan waktu pakai sebentar terus maskernya tidak betul, turunlah ke leher dan sebagainya gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah faktor imunitas gitu. Mungkin juga bapak-bapak ASN ini atau bapak ibunya gitu ya sibuk, mereka juga kurang istirahat barangkali, kemudian akhirnya daya tahan tubuhnya menurun. Untuk mencegah adanya klaster perkantoran, Boni menilai setiap gedung perkantoran harus memiliki Satgas COVID-19 untuk merumuskan protokol kesehatan dan keselamatan kerja selama masa pandemi. Seperti pengaturan ventilasi ruangan yang baik, serta prosedur jaga jarak dan mengatur kapasitas di dalam ruangan tertutup. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.